Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadapkan hadirat Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zumatuh. Malam ini kita dikumpulkan di Baitullah, rumahnya Allah. Tidak lain untuk sholat maghrib berjamaah, sekaligus mendengarkan kajian-kajian yang mudah-mudahan tambahan buat ilmu kita seberataan dan koreksi buat saya pribadi. Maqala Nabi Muhammad SAW dikatakan, istajabat da'wat ummati baina isa'in. Tergabulnya doa-doa hambaku itu antara maghrib sampai isya. Kalau hadisnya sudah katakan seperti itu, ditambah pulang di bulan Sya'ban ini dikatakan pertama sebagai Lailatul Bara'ah, malam pengampunan terhadap orang-orang yang sudah mendahului kita. Yang kedua dikatakan Lailatul Khufran, malam pengampunan kalau seandainya hamba-hambaku meminta ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan. Lalu dikatakan juga sebagai Lailatul Ijabah, malam diijabahnya doa-doa hambaku oleh Allah. Karena di bulan Sya'ban ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mau obral pengampunannya. Kalau seandainya mereka mau hendak kembali kepadaku, kalau seandainya mereka bertobat karena dan Allah Ta'ala mengabulkan dosa-dosa hambanya, karena disebut sebagai Lailatul Ijabah. Dilihat dari nama bulan Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Li'annahu yatasa'ab khairan katsir. Di dalamnya ada bercabang-cabang banyak kebaikan. Tapi banyak di beberapa kitab dikatakan banyak orang justru melupakan bulan Sya'ban ini. Bulan yang banyak dilupakan manusia. Padahal kemuliaan di dalam kita beribadah untuk menyambut bulan suci puasa itu kuncinya di Sya'ban. Karena di dalam bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulannya Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam kitab itu dijelaskan, ketika Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatis syuhur indallahi 12 sahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah berfirman menyikapi adanya bulan-bulan di dalam satu tahun. Allah firmankan di dalam At-Taubah, inna iddatis syuhur indallahi 12 sahran. Sesungguhnya bilangan Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan bumi dan langit, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Allah sucikan, yaitu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, lalu bulan Rajab. Ini kita mau bahas, ada bulan-bulan yang membawa kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Bulan Rajab sudah kita lewati. Banyak di beberapa kitab mengatakan Madza Rajab.
Itu salah satunya ada di dalam kitab Nushatul Majalis. Dikatakan di situ, apa itu Rajab? Rajab terdiri dari 3 huruf. Huruf ra-nya rahmatullah. Huruf jim jurmul abdi. Kemudian huruf ba-nya birullah. Dengan ra, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jim jurmul abdi, mengampuni dosa-dosa hambanya. Karena apa? Karena ba, birullah, karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan tersebut dikatakan syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, bulannya orang-orang yang beristighfar. Maka ada di bawah kitab itu katanya ada kitab bacaan istighfar Rajab. Lalu dikatakan di dalam kitab Syahrul Rajab ini dikatakan sebagai Yaumuz Zar'i, bulannya harinya orang menanam. Menanam apa? Kebaikan-kebaikan, mendatangkan ridha Allah. Lalu dikatakan juga Syahrul Sya'ban, Yaumuz Syagi, bulannya orang yang menyiram. Menyiram apa? Menyiram lidah-lidah kita supaya tidak kering, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada perintah di dalam bulan Sya'ban ini, ada perintah yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab. Perintah untuk kita berselawat yang bunyinya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mulai dari kalimat inna, harf taukid wa nasbin. Kemudian Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Ada fi'il mudhari di dalam kalimat tersebut yang sifatnya dawam, berkelanjutan. Yusalluna 'alan nabi. Kalau sudah Allah memulai untuk berselawat kepada ciptaannya, bahkan malaikatnya diajak. Lalu Allah juga memanggil orang-orang yang punya keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang secara maknawi yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dikatakan di dalam di surah An-Nisa itu, sebenar-benarnya orang yang taat kepadaku adalah orang yang taat juga kepada Rasul Muhammad SAW. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Bahkan di dalam bacaan ratib itu dikatakan radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan masuk agama Islam, agamanya Allah yang dibawa Rasulku Muhammad SAW, dan mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiyan wa rasulah. Kalau itu ada di dalam diri kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kita berselawat? Karena Allah yang mulai. Kenapa Allah mulai? Karena Allah ciptakan alam ini untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada di dalam kitab Mutahassan. Ketika Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karena kau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam. Alam langit, alam dunia, alam barzah, alam lauhil mahfud, alam golam. Kita ini juga alam. Ada alam manusia, alam hayawan, alam tumbuhan, alam apa lagi? Semua ini alam. Tidak Allah ciptakan kecuali untukmu ya Muhammad. Lalu dijelaskan di dalam kitab tersebut, kalau
Kau ya Muhammad sudah mengetahui bahwa alam ini aku ciptakan untukmu. Laku kau ini punya siapa? Kamu ini milik siapa? Maka sekatan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawab dengan pertanyaan yang diajukan oleh Allah Ta'ala yang mengatakan, kamu ini milik siapa? Maka tidak lama kemudian Nabi mengatakan, laka ya Rabb, untukmu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, kalau kamu sudah tahu kamu ini aku ciptakan untukku, aku Allah punya siapa? Allah bertanya, dijelaskan di dalam kitab tersebut. Maka satu pertanyaan yang sangat agung, di situ tidak bisa Nabi Muhammad SAW kecuali Allah SWT menjawabnya seorang. Maka Allah sendiri mengatakan di dalam kitab tersebut, Inni liman yusalli alaika ya habibi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aku ini Allah dimiliki kepada orang-orang yang berselawat kepadamu. Milik orang-orang yang berselawat kepadamu ya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah katakan bahwa zat pemilik alam semesta mengatakan bahwa aku Allah milik orang yang berselawat kepadamu, berarti begitu pentingnya kita dalam kita berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fil hadis al-akhir, Allah itu punya sifatnya apa? Mu'ti. Allah itu cuma maha pemberi. Wa anal ghazil. Dan aku Rasul Muhammad yang bagi. Mendak bagian, ikuti aku. Apa? Menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kelompok orang yang dikatakan mudah-mudahan kita tidak sasat fitunya lebih-lebih ketika di akhirat. Dan itu disampaikan oleh Habibuna Muhammad SAW fil hadis ketika fi hajjatil wada'. Nabi mengatakan, Inni taraktu fikum saqalain ma min tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kitabullah wa sunnati wa fi hadisil akhir wa itrat ahli baiti. Nabi katakan di dalam hadisnya, Inni taraktu fikum saqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua. Amin tamassaktum bihima. Kalau yang dua ini kamu pegang, lan tadillu bihi abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Qur'an yang di dalamnya berisi kalamullah. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang pernah dikerjakan Nabi. Kitabullah berisi kalamullah, di dalamnya ada hudan, syifaan, syafi'an, yang dipelajari umat manusia yang mempunyai titel muttaqin. Satu hidayah yang Allah turunkan berupa Al-Quran, Allah minta kepada kita pelajari, baca, kalau bisa secara dawam. Berarti kita ini mempelajari satu ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ilmu itu sudah dapat, maka praktekkan. Bagaimana prakteknya? Menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu kamu jalankan, lan tadillu bihi abada. Maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi agama Islam ini memberi pelajaran buat kita. Agama Islam ini memberi wawasan ke depan. Dan agama Islam ini juga satu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inad dina indallahi Islam. Lalu kembali kepada kita semua ini. Allah perintahkan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah minta kepada kita untuk kita punya titel sebagai orang-orang yang muttaqin. Dan memaknai kata
takwa itu sendiri kita sering mendengar. Apa sebujurnya definisi dari kalimat takwa tadi? Itu kita harus jelas. Tidak bisa seseorang melakukan satu pekerjaan kalau dia tidak tahu ilmunya. Banyak dijelaskan di dalam beberapa kitab definisi dari memaknai kata takwa. Dimulai dari huruf alif lam. Alif lamnya mengatakan al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada huruf ta, tawadhu, rendah hati. Sikap kita ini, kita diminta oleh Allah Ta'ala, jangan merasa kita ini punya kelebihan. Di atas langit ada langit. Kalau ada guru, di atasnya tuan guru. Di atasnya lagi maha guru, bahkan yang menjadikan guru tadi, itu Allah SWT. Kita harus punya sikap tawadhu, rendah hati. Biarpun kita nih posisinya seperti apa silahkan, tapi tetap tawadhu itu kita terapkan di dalam keseharian. Lalu ada huruf qaf, qanaah, terima apa adanya, wala ghalil. Untuk apa? Mensyukuri dengan apa yang Allah sudah turunkan nikmatnya kepada kita. Kalau yang sedikit tadi disyukuri, maka ayatnya berbunyi la in sakartum la azidannakum. Maka ayatnya mengatakan, kalau kau berterima kasih dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, maka aku tambahkan. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau kufur nikmat atas nikmat yang aku turunkan, siksaku amat pedih. Itu menjikapi kata qanaah. Lalu ada huruf apa lagi? Ada huruf wa. Definisinya adalah wal isti'dad liyaumir rahim. Menyiapkan untuk apa? Untuk harinya Allah, yaitu hari kiamat. Kalau dari alif lam sampai wa itu ada, berarti kita ini kategorikan orang yang atqakum, orang yang betul-betul bertakwa karena Allah SWT. Kalau dikatakan dari multi wal amalu bitanzil itu adalah kelompok orang-orang yang al-khauf minal jalil, menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wal amalu bitanzil, menjalankan segala amal yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, predikat orang yang takwa tadi itu yaitu tadi, dimulai dari alif lam sampai wa tadi. Kalau itu ada pada diri kalian, inna akramakum indallahi atqakum. Allah puji kita. Bahkan Allah abadikan kita di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang takwa karena aku. Dan itulah sebaik-baik pujian. Karena Allah Ta'ala sendiri yang memuji kita. Jadi kita harus flashback kembali diri kita. Apa yang belum kita kerjakan, mana yang harus kita tambahkan, dan mana yang harus kita kurangi atau kita hilangkan. Allah tidak pernah bertanya kapan kita lahir. Cuma Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin.
bekal apa yang kalian bawa untuk hari esok. Karena hidupnya manusia ini tidak ada satupun di antara mereka yang tahu kapan kita kembali kepada Allah. Maka siapkan dirimu untuk harinya Allah Subhanahu wa taala. Masuk di bulan yang penuh keampunan. Bulan Rajab. Masuk bulan kepada yang dikatakan sebagai bulan Sya'ban. Bulan yang cabang kebaikannya banyak. Kalau sudah dikatakan bulan Rajab pengampunan Allah, bulan Sya'ban turun kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridha Allah, bahkan doa-doa diijabah. Dari mulai bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban kita siram, maka kelak orang tersebut akan panen dari tanaman yang ditanam di bulan Rajab. Maka bulan Ramadan ini dikatakan yauma hasadihi, bulannya orang yang panen. Seberapa besar panen yang kalian dapatkan, seberapa besar porsi ibadah yang kalian jalankan. Wallahu a'lam. Tidak bisa seseorang masuk ke dalam satu bulan yang suci kalau diri kita belum suci. Makanya Allah minta di dalam surat Taubah, coba pian minta ampun banyak-banyak kepadaku di bulan Rajab, karena ini bulanku. Sudah keampunan Allah ada dikatakan di bulan Rajab. Nanti kalau masuk bulan Sya'ban, banyak-banyakilah kalian berselawat kepada Habibuna Muhammad. Tujuannya apa? Supaya lidah kalian tidak kering. Selalu berselawat kepada Habibuna Muhammad. Banyak berselawat, banyak beristighfar, banyak qiraatul Quran. Maunya bisa, qiyamul lail. Dan masuk nanti di bulan pertengahan Sya'ban, dikatakan sebagai nisfu Sya'ban. Dan itu dijelaskan ketika malam nisfu Sya'ban datang malaikat Jibril. Atani Jibril fi lailatin min nisfi Sya'ban wa qala ya Muhammad. Datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, hadhil laila tuftahu abwabas sama'. Wahai Muhammad, malam ini pintu langit dibuka semuanya. Wa talatamiya minar rahmah. Abwaba minar rahmah. Dan ada Allah turunkan 300 pintu rahmatnya. Wa yahfarullahu li jami'i khalqi. Dan malam itu Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa dari para makhluknya. Illa man la tusriku billahi syai'an. Dengan catatan hambaku tidak melakukan musyrik. Dengan catatan hambaku tidak musahin. Yang tidak saling bertegur sapa dengan sesama muslim, yang ia tidak akur dengan utamanya saudara, tidak berteguran, tidak saling menyapa. Lalu siapakah lagi kelompok mereka? Orang-orang yang memutuskan silaturahmi, qata'ur rahim. Orang-orang yang ketujuh minum minuman keras. Orang-orang yang ketujuh berzina. Orang-orang yang ketujuh mengurangi timbangan di dalam perdagangannya. Orang-orang yang ketujuh hibah, namimah, adu domba, segala macam sudah. Lalu siapa lagi kelompok mereka? Orang-orang yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram. Malam nisfu Sya'ban Allah tunggu. Kalau seandainya mereka tobat dengan segala perbuatannya,
dan mereka betul-betul tobat karena aku ampuni dosa-dosa mereka. Dan di malam itu para malaikat Allah diperintahkan, hendaknya Pak, aku minta laporan semua umatku. Karena di malam nisfu Sa'ban ini dikatakan turfa'ul a'mal ibad ila rabbil alamin. Allah minta laporan karena malam itu termasuk malam dilaporkannya amal-amal ibadah manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu disampaikan oleh malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah kita laksanakan itu. Dan ini kesempatan. Dan ini merupakan barometer. Kalau kita ini sukses masuk kelak nanti bulan Ramadan, maka tolak ukurnya itu nanti di bulan Sa'ban ini. Akan jadi sukses mereka di bulan Ramadan kalau Sa'bannya kencang ibadahnya. Dan kalau sudah sukses di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini merupakan barometer untuk 11 bulan yang ada. Jadi kalau kita mau mencari kesuksesan di bulan Ramadan dan barometer untuk 11 bulan sebelumnya, kancangi ini bulan Sa'ban ini. Kenapa? Malam yang sering dilupakan umat manusia. Padahal di dalamnya perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab untuk berselawat. Bulannya Nabi Muhammad. Dan bahkan dipindahkannya kiblat yang dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram. Itu Allah juga karena Nabi Muhammad. Bukan Allah pindahkan kiblatnya, tidak. Allah pindahkan kiblatnya karena nabinya. Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 144. Allah ridho dengan apa yang dikehendaki Muhammad masalah kiblat. Padahal ini ibadah loh. Dan banyak diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Wadduha. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Segala apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad watardo, Allah ridho. Kalau sudah sosok figurnya seorang bernama Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai Habibullah, kekasih Allah, lalu permintaan segala sesuatu yang beliau ajukan Allah ridho. Nah kita ini nah yang ngaku-ngaku sebagai umat min umati Muhammad ini kayak apa? Sudahkah menjalankan sunnah-sunnah Nabi? Kalau usah berat-berat, yang kau dipakai dan insya Allah istiqomah. Ada sholat qobliyah kita, kemudian ba'diyah. Alhamdulillah mulai sudah dikerjakan. Menagak naik lagi rasa berat puasa Senin Kamis. Mau naik lagi Qiyamul Lail. Tidak bisa seseorang melakukan sesuatu kalau tidak ada niat di dalam dirinya. Tidak bisa seseorang melakukan yang dikatakan ia bisa karena biasa. Berarti perlu dibiasakan. Supaya apa? Supaya bisa.
dari sholatul Isra, sholatul duha. Banyak sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hendak mengikuti beliau dan kita mengakui supaya diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka man rahiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku berarti bukan dari golonganku. Satu dari pelaksanaan sunnah yang kalian kerjakan itu sudah masuk syarat. Bagaimana kalau lebih dari satu? Ada perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab untuk kita berselawat. Kalau di dalam rawi itu jelas sudah. Untuk membedakan bacaan yang selawat atau di luar selawat. Aqimis salata 'alan nabi Muhammadin wa qabuluha hatman biduni taraddudi. A'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dirawi itu mengatakan aqimis salata 'alan nabi Muhammadin. Beristiqomahlah kalian untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabuluha hatman biduni taraddudi. Karena selawat yang pian baca ini ada hatman, jaminan. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mulai biduni taraddudi dan tidak akan tertolak. A'maluna baina qabuli wa raddiha. Banyak orang beramaliyah di luar bacaan selawat. Baina qabuli wa raddiha. Itu di antara neraca bisa diterima, bisa juga tertolak. Illa salata 'ala Nabi Muhammadin. Kecuali kalian membaca selawat dalam keadaan apapun, itu insyaallah diterima bacaan kita oleh Allah SWT. Dan bahkan man shalla salata wahidan sallallahu biha asrah. Satu selawat yang kalian baca itu Allah berikan pahala 10 derajat. Allah hapus 10 kesalahan. Dari 10, satu yang kalian baca itu Allah naikkan derajat kita 10. Bagaimana kalau itu dawam kita dalam pembacaan? Yang tujuannya tidak lain, orang-orang yang ketujuh pembacaan selawat karena perintah Allah dan Allah juga ingin memulai. Mudah-mudahan pertama kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diakui sebagai umat Muhammad. Kalau status itu ada, maka insya Allah kelak akan mendapatkan syafa'ul udhumah, akan mendapat syafaat min Rasulillah. Sudah kayak statusnya ada, mudah-mudahan kena dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap amaliyah bacaan pasti ada efek. Karena hidup di dunia ini ada hukum sebab akibat. Kalau kita selalu berbuat sebab kepada Allah, maka takdir itu akibat tadi akan muncul terus. Dan bagaimana kalau itu kita buat setiap hari, ketika kita bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur, kita buat sebab itu. Dengan akibat, dengan sendirinya akibat itu akan timbul terus. Karena sebab yang kita kerjakan. Jadi di dunia ini ada hukum sebab akibat. Kalau kalian ingin akibat-akibat itu timbul, maka olahlah sebab tadi. Sebab apa? Sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bisa minta kepada Allah mudah-mudahan kena masuk surga lawan sidin. Sidin yang mana? Gawian yang sunah-sunah tadi kata tergawi.
Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Apa syafaat takdir? Dapat kita. Menurut selawat kadang dibaca. Mudah-mudahan kita terkumpul soal sidin. Pada mengolah sunnah-sunnah yang pernah digawi sidin. Sebabnya kadang ada. Apa? Timbul akibatnya. Iya kan? Maka olahkan dulu sebab tadi. Karena Allah berikan akibat-akibat dari gawian kita ini. Makanya ada timbul karena hukum sebab akibat. Sudah digawi, mudah-mudahan kawa istiqomah. Kawa istiqomah. Istiqomah itu ada khairun min alfi karamah. Tidak bisa seseorang melakukan sesuatu kalau di dalam dirinya tidak ada nawaitu, niat. Karena setiap perbuatan itu harus dimulai dengan niat. Meski sudah terucap niat tadi, maka jari kita bujurakan. Karena hadis itu kelanjutannya mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Kelak Allah akan kabulkan sesuai niatnya. Nah, niat kita apa? Kita masuk bulan yang sekarang ini. Niat kita apa supaya kena masuk ke dalam bulan suci Ramadan? Ada malam yang Allah janjikan khairun min alfi syahr. Itu malam Lailatul Qadar. Sebabnya dulu gawe. Mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang mendapatkan kelebihan pahala di dalam ibadah. Yang dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Sebabnya gawe dulu. Karena timbul akibat-akibat nanti. Dan kesempatan kita belum habis. Allah masih punya sifat, Allah masih berikan kita waktu. Allah sifatnya Ghafurur Rahim. Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Untuk apa? Untuk taatillah wa rasulih. Untuk supaya kalian betul-betul taat kepadaku dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini nawaitu di tempat yang kita duduk ini. Dengan harapan-harapan yang ada di dalam hari kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya. Allah berikan kemudahan kita dalam laksanakan ibadah-ibadah. Baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Allah mudahkan lisan kita untuk selalu berzikir, beristighfar dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan langkah kita untuk mendatangi Baitullah, rumahnya Allah. Untuk apa? Memakmurkan rumahnya Allah, yaitu masjid. Yang insya Allah tempat yang kita datangi ini, ada Allah katakan di dalam surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kelak alam ini akan menceritakan gawean kita. Ada masanya datang. Alam ini menceritakan semua manusia yang ada di fulan bin fulan ikam kayak ini nah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan mudah-mudahan tempat ini jadi saksi ketika alam tadi menceritakan amal-amal gawean manusia tadi. Amin. Allahumma amin. Lanjutkah? Lanjut. Masih lawas lagi? Hah? Masih lagi. Nah, minum dulu lah.
Jadi para jamaah rahimakumullah, kita harus mentelaah kenapa ayat Al-Quran memulai dari bulan Rajab yang dikatakan sebagai syahrullah, masuk ke dalam bulan Sya'ban sebagai syahri, bulannya Nabi. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah berikan pahala sunnah menjadi pahala wajib. Amal ibadah hambaku dilipatkan 70 kali. Allah Ta'ala perintahkan malaikat kiraman katibin yaktubu laumul hasanat wala yaktubu alaihimus sayyiat. Allah perintahkan malaikat kiraman katibin untuk mencatat kebaikan-kebaikan hambaku di dalam bulan suci Ramadan. Dan tidak Allah perintahkan kepada malaikat tadi la yaktubu alaihimus sayyiat. Punya ada nih. Waliyatubillah kalau ada. Jangan kau catat punya ada manusia-manusia yang berislam tadi lakukan maksiat kepada aku di bulan Ramadan. Waliyatubillah. Jangan dicatat. Itu kelebihan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Karena ngarannya bulannya suci. Jadi yang dicatat oleh Allah Ta'ala adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan tersebut. Dan Allah hentikan siksa bagi orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam kubur. Ini berarti luar biasa nih. Betul-betul Allah terapkan yang ada masuk ke insyaallah baru kita sampai. Amin. Kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dari katanya jelas sudah. Ramadan itu dari asal katanya romat, penghancur. Menghancurkan apa? Menghancurkan dosa-dosa manusia nih. Supaya apa? Supaya hambaku tadi kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian di dalam dirinya. Adzan sudah. Adzan sudah. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ada kayak insyaallah kena dibawa pulik ya. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan hidayah yang kita terima malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala juga turunkan taufiknya, kekuatan untuk menjalankan hidayah. Dan ini juga koreksi buat saya pribadi. Mudah-mudahan Allah SWT gampangkan segala urusan kita. Allah Ta'ala mampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kuitan-kuitan kita, dosa-dosa orang-orang yang sudah mendahului kita, dosa-dosa guru-guru kita. Allah mudahkan kita dalam mengarungi hidup yang fana ini. Dimudahkan kita dalam langkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Diberikan kesempatan kita untuk bisa memakmurkan masjidnya Allah. Dimudahkan kita dalam ibadah. Dimudahkan kita dalam mempelajari ilmu agama Allah yang dibawa Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat min umat Muhammad. Mudah-mudahan kelak mendapatkan sahabat min umat Muhammad dari Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita kasih Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Hadza minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.